Hai semua, dengan bonus space di sini. Tahu nggak sih, sebenarnya kita bisa banget loh bikin Greek yogurt tapi dari susu pasteurisasi dan juga Yakult. Bahkan hasilnya juga bisa jadi kental banget dan creamy banget kayak gini loh. Gimana sih cara bikinnya? Yuk kita mulai. Untuk bahannya di sini aku bakal pakai 500 ml susu pasteurisasi yang rasa tawar ya. Nah, terus buat bibit yogurtnya itu aku bakal pakai dari 3 botol Yakult ini. Emang agak banyak ya Yakultnya, soalnya Yakult itu kan cair. Jadi bakterinya itu dia lebih sedikit dibandingkan dengan Greek yogurt. Dan di sini biar lebih manis, aku bakal tambahin 1,5 sendok makan gula pasir ya. Ini sebenarnya opsional aja. Kalau kalian nggak suka manis, kalian bisa skip ini. Pertama-tama kita bakal panasin dulu susunya ya di api sedang. Di sini aku pakai termometer biar hasilnya itu dia lebih akurat. Gak usah yang mahal-mahal kok, termometer yang aku pakai ini cuma 20 ribuan loh. Dan ini udah aku pakai selama 4 tahun. Di sini aku bakal panasin susunya dulu sampai suhunya itu mencapai 70-80 derajat Celcius. Biar bakteri pembusuk yang ada di susunya itu dia bisa mati ya. Nah ini udah 72 derajat ya. Kita matiin aja kompornya dan kita bakal dinginin ini sampai suhu susunya itu dia mencapai 40-45 derajat Celcius. Suhu itu merupakan suhu optimal untuk bakteri yogurt biar bisa tumbuh dengan baik ya. Nah, di sini udah 42 derajat. Baru deh kita masukin bibit yogurt yang dari Yakultnya. Nah, enaknya pakai Yakult ini karena dia cair, makanya lebih gampang buat larutnya ya. Jadi kita cukup aduk-aduk aja sebentar. Baru deh nanti kita pindahin ke wadah bersih ya. Di sini aku pakai toples kaca yang sebelumnya udah aku cuci dan rebus selama 15 menit. Biar toplesnya itu bebas dari bakteri pembusuk ya. Kalian bisa lihat cara aku bersihin toplesnya itu di deskripsi ya. Kemudian kita bakal inkubasi atau kita simpan yogurtnya itu di tempat yang udah kita siapin ya. Di sini aku bakal simpan yogurtnya itu di inkubator styrofoam yang sebelumnya udah aku buat. Kalau pakai inkubator ini, karena suhu penyimpanannya aku atur jadi 43-45 derajat Celcius, makanya aku cukup simpannya itu selama 18 jam. Tapi kalau misalnya kalian gak punya inkubator, kalian bisa simpan ini di oven yang mati, atau bisa juga disimpan di rak atau di lemari biasa ya. Tapi mungkin waktunya jadi lebih lama aja. Jadi kalian bisa simpan itu di oven yang mati, di rak atau di lemari selama 24-30 jam. Nah, karena aku pakainya inkubator, makanya di sini aku cukup simpennya 18 jam aja. Nah, kalau misalnya udah 18 jam, yogurtnya udah jadi deh. Yogurt yang udah jadi itu ditandain dengan terbentuknya 2 lapisan di yogurt itu ya, dan timbulnya aroma yang khas yogurt. Lapisan cair bening yang ada di bagian atas yogurtnya itu namanya tuh whey yang kaya akan protein. Kalau kita coba lihat yogurtnya itu kelihatan lebih cair gitu ya. Nah, biar bisa lebih kental, yogurtnya itu kita cukup saring aja. Di sini aku bakal saringnya itu pakai saringan biasa ya. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya pakai kain saring. Berhubung aku nggak punya, jadi aku pakai yang ada aja. Kita bakal saring ini buat misahin bagian yang kental dan bagian yang cairnya. Nah, di sini aku bakal ngambil bagian yang kentalnya aja. Sedangkan bagian yang cairnya itu nanti aku bakal minum ya. Karena ini tuh rasanya tuh bener-bener enak banget guys. Rasanya mirip sama Yakult. Nah, kalau misalnya udah disaring, hasilnya tuh bakal jadi kayak gini. Yogurtnya bisa jadi lebih kental. Tapi kalau misalnya kalian lihat di sini, yogurtnya itu nggak halus ya. Jadi kayak ada berintil-berintil gitu. Itu karena bibit yogurt yang kita ambil itu dari Yakult. Yang dimana bibitnya itu bener-bener sedikit ya dibandingkan dengan Greek yogurt, tapi nggak apa-apa kok, kita masih bisa akalin itu. Nah, biar lebih halus, di sini aku bakal mixer dulu sebentar yogurtnya ya, biar berintil-berintilnya itu bisa larut dan jadi lebih kental. Kalau misalnya kalian nggak mau mixer ini juga nggak apa-apa kok, kalian cukup masukin yogurtnya itu ke kulkas aja ya, biar yogurtnya itu dia lebih ngeset. Nah, di sini kalau misalnya udah di mixer, yogurtnya itu jadi benar-benar lebih kental ya, dan jadi lebih halus. Sebenarnya kita bisa langsung makan ini, tapi biar yogurtnya itu lebih ngeset, makanya di sini aku bakal masukin dulu ke kulkas selama 2 jam. Kalau misalnya udah 2 jam di kulkas, tekstur yogurtnya itu jadi lebih kental dan mirip banget sama Greek yogurt ya. Dan ini tuh benar-benar enak banget ya. Rasanya mirip banget sama Yakult, tapi versi kentalnya. Dan kalau misalnya udah kental kayak gini, kalian sebenarnya bisa banget loh buat yogurt lagi, tapi dari bibit yogurt yang ini. Kayak video aku yang ini ya, jadi cukup sekali bikin yogurt
kalian bisa bikin yogurt seumur hidup. Nah, gimana? Gampang kan buatnya? Cukup sekian ya dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan buat yang belum subscribe, segera subscribe ya, biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.